Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, Liu Ruyan menggandeng siswa terbaik di kelas. Berjalan di depanku. Memintaku untuk tahu diri dan mundur. Aku dan Sukun ingin mendaftar di universitas yang sama. Bahkan jika kamu mengejarku, kamu hanya bisa kuliah di politeknik di sebelahnya. Apakah kamu merasa pantas denganku? Ekspresinya datar. Sorot matanya dingin. Melewati aku. Setelah itu, dia di selatan, aku di utara. Kami tidak pernah berhubungan. Bertemu lagi adalah di reuni teman sekelas 10 tahunan. Liu Ruyan mengira aku sudah menjadi istri orang. Sedangkan aku adalah lulusan S2 dari universitas ternama. Wanita yang dulu merendahkanku dan menganggapku tidak pantas. Terus-menerus memanggilku di grup kelas. Kemana saja kamu selama 10 tahun ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Terima dulu permintaanku. Bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman? Di grup kelas? Setelah Shen Youchu mengorganisir reuni teman sekelas, saudara Chen Zhe meneleponku melalui panggilan suara. Hi Qiang, apakah kamu sudah melihat grup? Sudah, nadaku sangat datar. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan pergi? Aku tahu apa yang dia khawatirkan untukku. Dulu aku secara sepihak mengejar Liu Ruyan, membuat keributan besar, dan juga membuat diriku sangat malu. Chen Zhe adalah satu-satunya orang luar yang mengetahui segalanya. Wajar jika dia mengkhawatirkanku. Jika kamu pergi, kamu pasti akan bertemu Liu Ruyan. Dulu kamu cukup gigih. Meskipun selama 10 tahun ini kamu tidak pernah menghubunginya lagi. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah musuh lama. Bagaimana jika dia membuatmu malu lagi? Di ujung telepon, suara Chen Zhe dipenuhi kekhawatiran. Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Apakah penghinaan yang diberikan Liu Ruyan kepadaku 10 tahun lalu belum cukup? Apalagi yang perlu ditakutkan? Saat itu, nilai Liu Ruyan selalu berada di 3 besar di kelas dan siswa terbaik. Bergaul dengan Cao Sukun dan banyak siswa berprestasi lainnya. Kebetulan, saya, seorang siswa yang ketinggalan, tidak tahu batas kemampuan saya. Saya ingin menangkapnya untuk belajar bersama. Dan juga mengajaknya bermain bulu tangkis. Sekarang saya pikir-pikir, saya benar-benar agak konyol. Saat itu, dia lebih dari sekali menyebutkan tentang Keqiang di depan umum kepada saya. Nilaimu terlalu buruk. Tunggu sampai kamu masuk 10 besar di kelas. Baru ajak aku bermain bersama. Demi kata-katanya ini, saya mengubah kebiasaan saya yang ceroboh. Berusaha keras belajar. Akhirnya di awal kelas 2 SMA, saya berhasil masuk 10 besar dari seluruh angkatan. Saya pikir saya akhirnya bisa berdiri berdampingan dengannya. Dan tumbuh serta maju bersamanya. Namun, satu pertanyaan dari Cao Sukun merusak semua usaha saya. Kemajuanmu begitu pesat. Mungkinkah kamu curang? Tanpa mempedulikan teman-teman sekelasnya, dia secara terbuka mempertanyakan nilaiku. Dia malah menyalahkanku. Sementara Liu Yanyan, tanpa ragu sedikit pun, berdiri teguh di sisinya. Bahkan tidak melirik saya. Nilai buruk tidak apa-apa, setidaknya jujur. Tetapi apa gunanya melakukan tindakan kecil seperti itu? Menyontek tidak akan menghasilkan masa depan yang cemerlang. Saat itu, saya mengerti. Prasangka di hati seseorang adalah gunung yang sulit didaki. Sebenarnya, saya sudah memutuskan dalam hati untuk memberi Liu Ruyan pelajaran yang mendalam. Dia tahu bahwa saya sama sekali tidak curang. Hanya karena perasaan tidak sukanya. Saya kemudian terus memperhatikannya. Mengejarnya di mata orang lain. Sepertinya saya memang mengejarnya. Tetapi yang saya kejar adalah siswa yang selalu berada di peringkat pertama. Bukan? Liu Ruyan yang angkuh. Pikiran kembali. Saya menarik napas dalam-dalam. Menekan emosi yang bergejolak di hati. Katakan pada Chen De seperti ini. Sekarang saya akan menggunakan akun kecil saya untuk mempertanyakan di grup. Lagi pula Liu Ruyan sangat membenci saya. Jika saya pergi,
dia pasti tidak akan pergi. Tetapi ketika saya mengirim nama saya ke grup, hampir sedetik kemudian, seorang wanita dengan avatar matahari terbit di Gunung Emas mengirimkan Liu Ruyan miliknya juga akan pergi. Untuk sesaat, saya tidak mengerti apa maksud Liu Ruyan. Dulu dia paling membenciku. Sekarang dia tidak keberatan bertemu denganku. Telepon Chen Ze segera masuk. Sial. Ada apa dengan Hikiang? Sekarang kamu akan bertemu dengan Liu Ruyan. Bertemu ya bertemu saja. Bagaimana jadinya jika dia tahu betapa hebatnya kamu sekarang? Maka siswa berprestasi rendah menyembunyikan kemampuan mereka. Ingin menggunakan ujian masuk perguruan tinggi untuk membuktikan bahwa mereka tidak berbuat salah pada siswa berprestasi. Berpikir bahwa setelah siswa berprestasi rendah lulus, masih akan mengejarnya. Tetapi siswa berprestasi rendah beralih mendaftar ke universitas terkenal di utara. Pertemuan kembali tahun itu. Menyusul kata-kata Chen Ze ini. Hanya setengah yang benar. Saya memang menahan diri. Tetapi tidak dari. Sejak awal seperti ini. Menunggu Ruyanmu pindah kelas. Sebelum ke kelas kita. Nilai belajarku sangat buruk. Sampai saya melihat Liu Ruyan yang seperti angin sepau-sepau dan bulan purnama berdiri di atas panggung dipuji oleh wali kelas. Baru kemudian saya mulai memahami arti semangat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menyukai keindahan saya. Saya juga tidak terkecuali. Merespons kalimatnya itu. Menunggu kamu masuk 10 besar kelas baru mengajakku bermain bersama. Sepanjang liburan musim panas, saya hampir mengurung diri di rumah. Belajar. Seperti bunga matahari. Berusaha keras mengejar. Satu-satunya matahari adalah ujian penempatan di awal semester kelas 2 SMA. Baru saat itulah saya akan masuk 10 besar. Tetapi upaya saat itu dengan mudah disangkal oleh Cao Sukun dan Liu Ruyan. Setelah saat itu, saya tidak lagi menunjukkan kemampuan saya dalam ujian biasa. Untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, saya masih harus bergantung pada ujian masuk perguruan tinggi. Ujian besar seperti ini. Saat itu saya berpikir untuk memberitahu Liu Ruyan tentang ujian yang baik. Tidak pernah menggunakan kekuatan Liu untuk mengejar dirinya sendiri. Jika dia tidak mendapatkan nilai yang baik, maka dengan patuh pergi dan keluar dari dunianya. Tetapi, semua harapan berakhir setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan. Suatu hari, aku pergi ke sekolah dengan nilai yang lumayan bagus untuk mengisi formulir pendaftaran bersama teman-teman. Cahaya yang menyilaukan membuatku tidak bisa membuka mata. Liu Ruyan mengenakan pakaian putih, bersih dan segar. Sangat mirip dengan tokoh, Cahaya Bulan Putih, di drama kampus. Hanya saja tokoh utama wanita itu menggandeng Cao Sukun. Berjalan perlahan ke arahku. Kekiang, jika aku dan Cao Sukun mengucapkan kata-kata yang sama, kau akan selalu mengejarku tanpa henti. Bahkan jika kau mengejarku, dan sampai di kota yang sama, kau hanya bisa masuk ke politeknik di sebelah. Apakah aku pantas? Ketika Liu Ruyan berbicara, suaranya sangat pelan. Tidak ada lagi semangat yang dulu memotivasiku untuk berusaha. Cao Sukun tersenyum tipis, membiarkannya menggandeng tangannya. Ya, meskipun nilai bukanlah segalanya, tapi tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan gadis yang lebih baik dari dirinya. Meskipun nilaimu buruk dan tidak ada yang istimewa, tapi kau akan selalu bertemu dengan cinta sejatimu. Tidak perlu membuat dirimu begitu malu. Dan aku dan Liu Ruyan hari ini sudah resmi bersama. Kata-kata motivasi yang pernah Liu Ruyan katakan padaku hanyalah dorongan dan ajakan yang aku pikirkan sendiri. Dalam benaknya, itu selalu menjadi keinginan yang tidak bisa aku capai. Dia tidak pernah percaya bahwa aku akan berhasil. Ketika Liu Ruyan berbagi nilai ujian masuk perguruan tinggi, aku dengan paksa menekan tombol jeda. Tapi bukankah seharusnya aku bersyukur? Jika bukan karena kata-katanya, mungkin aku tidak akan pernah termotivasi untuk belajar. Setidaknya aku telah menjadi orang yang lebih baik karenanya. Tapi aku masih sedikit terluka. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Liu Ruyan yang berwajah dingin. Melihatnya lewat begitu saja.
Aku menahan air mata dan pada hari itu juga mendaftar ke Universitas Utara yang paling jauh darinya. Di ujung telepon, Chen De masih terus-menerus mengkhawatirkanku. Memikirkan berbagai strategi untuk menghadapiku dan pasangan Liu Ruyan. Aku tidak bisa mendengarkannya. Chen De juga berkata, "Sudah 10 tahun berlalu. Aku saja tidak peduli. Kenapa kau harus peduli? Apa mungkin aku tidak peduli? Cao Sukun mempersulitmu dulu. Memfitnahmu berbuat curang, bahkan Liu Ruyan pergi ke universitas yang sama dengannya. Pada akhirnya dia bahkan menikah dengannya. Mereka bahkan membuka perusahaan dan menghasilkan uang. Sekarang melihatmu akan pergi ke reuni kelas. Dia bahkan secara khusus mengikutimu dari belakang. Jelas sekali dia punya niat buruk." Tapi suara mereka bergetar dan naik. Sekarang melihatnya, aku bisa merasakan kemarahan. Aku terus membolak-balik berkas proyek luar negeri. Penuh dengan tulisan dan angka-angka bahasa Inggris. Adalah perjuangan dan kepahitan 10 tahunku ini. Aku dengan acuh tak acuh menanggapi omelan Chen Ze. Linglung untuk waktu yang lama. Suara di seberang terhenti, membawa sedikit keraguan dan keengganan. "Hi Qiang, apa kamu tidak marah? Benarkah tidak ada sedikit pun gejolak emosi?" Aku tertawa. Marah karena hal ini? Sebenarnya aku berbohong, tidak peduli bagaimana. Liu Ruyan juga adalah mercusuar yang pernah kuikuti di masa muda. Mercusuar itu bahkan pernah menertawakan kecerobohan dan kesombonganku dengan cara yang paling kejam. Jika dikatakan tidak ada pergulatan emosi sama sekali, itu bohong. Di lubuk hati, kegelisahan yang telah dipendam selama 10 tahun. Kemarahan. Kekecewaan. Seperti lava gunung berapi yang diaduk, bergulir. Mendidih. Setiap saat bisa meletus. Tapi tidak peduli bagaimana hati bergejolak. Reuni kelas ini tetap harus kuhadiri. Yang menyelenggarakan reuni kelas kali ini adalah ketua kelas Shen Youchu, yang juga tunanganku. Jika aku tidak pergi, bukankah itu akan mengacaukan? Rencananya untuk mengumumkan pertunangannya kepada teman-teman sekelas? Aku dan Shen Youchu kembali ke kampung halaman dari utara 2 tahun lalu. Dan membuka perusahaan perdagangan luar negeri. Tempat reuni kelas kali ini adalah di villa baru yang dia beli. Ketika hari itu tiba, sebelum keluar rumah, Shen Youchu berdiri di depan cermin dan melihatku dari atas ke bawah. Alis dan matanya seperti riak, suaranya lembut, "Keqiang, sebaiknya kamu tidak usah pergi." Dia takut pertemuanku dan Liu Ruyan akan membangkitkan masa lalu yang tidak ingin ku kenang. Dan sangat memengaruhi suasana hatiku. Tapi aku hanya mendesaknya untuk segera berpakaian. Dengan nada santai. Seolah-olah yang akan dihadapi bukanlah medan pertempuran, melainkan naskah biasa yang tidak lebih dari itu. "Kau gila ya? Karena kau ingin mengumumkan tunanganmu di reuni kelas. Dan mendapatkan restu dari semua orang. Tentu saja aku harus pergi. Aku dan Liu Ruyan sudah lama berlalu. Aku berjalan di belakangnya. Membantunya mengancingkan kancingnya. Gerakan lembut dan terampil. Shen Youchu berbalik. "Maaf. Keqiang, aku tidak menyangka dia akan tahu. Kau harus membujuknya. Jika kau merasa dia mengganggu, jangan pergi. Aku punya banyak kesempatan untuk memperkenalkan mereka kembali padamu." Saat lengan bajunya yang terbuat dari sutra menyentuh pipiku, aroma parfum samar tercium. Membuat hatiku langsung tenang. Aku mendongak, menatap ketulusan di matanya. Tidak apa-apa. Mungkin Liu Ruyan sudah melupakanku. Dan ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Aku dan Liu Ruyan juga harus memiliki akhir yang sempurna. Baiklah, ayo pergi. Sebelum keluar, aku dengan cepat meninjau rencana pertempuran untuk menghadapi Liu Ruyan di benakku. Abaikan dia. Anggap dia udara. Itu yang terbaik. Liu Ruyan. Jangan memberinya kesempatan. Anggap saja dia seperti menghirup karbon dioksida konsentrasi tinggi yang berbahaya. Tetapi harus hidup berdampingan dengannya. Namun, rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Reuni kelas sudah setengah jalan.
bersulang dan bertukar cangkir. Suasana meriah. Tetapi Liu Ruyan belum muncul. Cao Sukun juga tidak datang. Aku bisa merasakan banyak siswa di sana diam-diam menghela napas lega. Lagi pula, mereka kurang lebih tahu tentang aku dan Liu Ruyan di masa lalu. Saat aku diam-diam bersuka cita. Fang Yuan, perwakilan kelas bahasa Inggris dulu, memegang segelas anggur merah. Berjalan ke hadapanku dan Shen Youchu. Kekiang, tahun itu, tak kusangka nilai ujian masuk perguruan tinggimu sangat bagus. Apalagi kamu dan ketua kelas berada di universitas yang sama dan menikah. Gelas anggur ini, aku habiskan, kamu bebas. Kesalahpahaman yang dibicarakan oleh Fang Yuan. Merujuk pada saat Cao Sukun memfitnahku melakukan kecurangan. Dia berdiri di samping dan menghasut. Menambahkan bahan bakar ke api. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Aku tidak dibuat-buat. Juga tidak berpura-pura bermurah hati. Kenyataannya memang begitu kejam. Hampir semua orang akan mendekat di depan kekuatan absolut. Jika aku masih siswa buruk di peringkat terbawah saat itu, Fang Yuan tidak akan meminta maaf padaku sama sekali. Juga mengangkat gelas anggur. Dagu. King Tai memberi isyarat kepada Fang Yuan untuk meminumnya. Fang Yuan sepertinya tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Dia tertegun sejenak. Kemudian mendongak. Meneguk habis anggur merah di gelas. Seseorang di antara kerumunan mulai membuat keributan dengan sengaja. Kekiang, kamu benar-benar kamu. Dulu tidak menunjukkan gunung. Tidak membocorkan air. Lulus ke Universitas Utara. Saat itu semua orang berkata kamu akan menempel pada Liu Ruyan seumur hidup. Nada suaranya sedikit bercanda dan sedikit mengejek. Aku berdiri di sana dan berbicara tentang Fang Yuan. Belum selesai berbicara. Disela oleh Shen Youchu. Shen Youchu berdiri di tengah memegang gelas anggur seperti bangau di tengah kawanan ayam. Hadirin sekalian, reuni teman sekelas hari ini hanya untuk pertemuan teman lama. Juga untuk pengumuman resmi. Acara pertunangan saya dan Hikiang. Hikiang selalu menjadi seperti mercusuar di hatiku. Dia gigih dan pantang menyerah. Rendah hati dan jujur. Dulu ada beberapa orang yang tuli dan buta. Melewatkan pria baik seperti dia. Dia berhenti sejenak. Dengan suara mengejek bergema di seluruh villa. Dia tidak datang hari ini. Tolong sampaikan padanya. Terima kasih banyak padanya. Saat ini, Shen Youchu berjalan ke sisiku. Memegang erat tanganku. Tepat pada saat ini. Di gerbang villa. Tiba-tiba terdengar suara. Ternyata Liu Ruyan datang. Teman-teman sekelas yang hadir terkejut sesaat. Kemudian mereka serempak mengarahkan pandangan mereka padaku. Aku melirik dengan dingin. Liu Ruyan yang mengenakan pakaian hitam di pintu. Perlahan melangkah melewati ambang pintu. Berjalan santai. Seolah-olah tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Shen Youchu. Dia melihat sekeliling. Akhirnya pandangannya yang lembut berhenti padaku. Hikiang. Lama tidak bertemu. Tatapan semua orang seolah nyata. Mencari-cari di antara aku, Shen Youchu, dan Liu Ruyan. Aku tidak peduli. Senyum di wajah Shen Youchu tidak berubah sama sekali. Masih memegang erat tanganku. Bahkan tidak mau melirik Liu Ruyan. Sepertinya Liu Ruyan juga tidak mengharapkan jawabanku. Dia dan beberapa teman lama duduk di sofa mengobrol. Suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Namun selalu bisa masuk ke telingaku secara samar-samar. Dan posisi tempat dia duduk. Tepat di seberangku. Mulai dari harga emas yang meroket hingga perdagangan internasional. Kecepatan bicaranya stabil. Sepertinya sama sekali tidak mempedulikan pengabaianku. Aku menundukkan mataku. Sengaja menghindari kemungkinan kontak mata dengannya. Dan ponsel yang sesekali bergetar di dalam tas, membuat hatiku merasa sulit untuk tenang. Serangkaian permintaan pertemanan berasal dari avatar yang sama. Dulu aku tidak tahu akun ini milikmu, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Kemana saja kamu selama 10 tahun ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Ini aku. Aku Liu Ruyan.
Kenapa tidak menyetujui permintaan pertemananku? Aku menghapus pemberitahuan itu tanpa ekspresi. Sudah 10 tahun. Liu Ruyan ternyata menjadi aku 10 tahun yang lalu. Saat aku terdiam, ponsel Shen Youchu berdering dari mitra kerja sama yang penting. Menyuruhnya menelepon. Dia harus keluar untuk menjawabnya. Begitu dia pergi, posisi di sisiku yang dalam menjadi kosong. Tatapan dari seberang sepertinya menjadi lebih leluasa menghilang. Muncul entah dari mana sesaat kemudian. Dia membawa gelas anggurnya dan langsung menuju tempat Liu Ruyan duduk. Dengan ekspresi akrab yang dibuat-buat di wajahnya. Cao Sukun? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Aku menghubunginya di Green Bubble tapi dia tidak membalas. Nama Cao Sukunmu seperti jarum kecil. Menusukku sedikit. Teman sekelas yang dulu menuduhku mencontek, Liu Ruyan. Suami Liu Ruyan saat ini tidak melihat Fang Yuan dengan tatapannya. Tanpa sadar menatapku. Aku dan Cao Sukun sedang dalam proses perceraian. Itu urusannya, jangan tanya aku. Senyum di wajah Fang Yuan membeku. Sepertinya tidak menyangka akan ditolak. Pura-pura jelas padahal tidak. Sok sekali. Dulu sangat sombong. Sekarang sepertinya masih begitu. Kau tidak bersama He Qiang. Itu benar-benar keberuntungannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah Cao Sukun akan setuju untuk bercerai jika dia tahu kau sangat membela He Qiang. Suasana di sekitar langsung menjadi lebih hening. Mendengar provokasi Fang Yuan, ekspresi Liu Ruyan langsung berubah suram. Jari-jarinya yang diletakkan di pangkuannya sedikit memutih. Tujuan tercapai. Fang Yuan pergi dengan puas. Sebuah lelucon berakhir tanpa suara. Namun setelah meletakkan gelas anggurnya, Liu Ruyan melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh siapapun. Saat itu, Chen Ze sedang bertanya padaku. Kenapa terpikir untuk memotret teman sekelas di villa? Belum sempat aku berbicara. Liu Ruyan tiba-tiba menyela dan bertanya. Kak Qiang, apakah kau masih ingat impianmu di SMA? Kau memberiku catatan kecil. Mengatakan kau menyukai villa di sisi danau timur itu? Aku benar-benar tidak menyangka. Aku mengangkat, sampai jumpa lagi. Ternyata di villa. Tangan yang memegang gelas anggurku tiba-tiba berhenti di benakku. Sepertinya benar-benar terlintas sebuah gambaran samar. Aku, catatan menguning masa muda. Diri yang malu-malu dan canggung. Menuliskan kerinduan akan masa depan. Serta perasaan rahasia terhadap seseorang yang tak terjangkau. Aku sangat menyukai villa di sisi danau timur itu. Di jendela dari lantai ke langit-langit yang bisa melihat seluruh pemandangan danau. Itu hanyalah fantasi yang tidak realistis di masa muda. Anak laki-laki akan menulis harapan mereka untuk masa depan di selembar kertas. Beberapa siswa perempuan menyampaikan semangat feminin mereka kepada mimpi yang paling dia kagumi. Hanya berusaha berbagi impian mereka. Atau mencari arah usaha bersama. Saya ingat saat itu Liu Ruyan melihat catatan itu. Hampir seketika dia melemparkan catatan itu ke tempat sampah di sebelahnya tanpa menoleh ke arahku. Sekarang dia menggunakan catatan yang dia buang ini untuk berbicara denganku. Hanya sesaat. Pecahan ingatan dengan cepat kusapu. Seperti debu yang mengambang di sudut. Aku mengangkat mataku sudah menunjukkan sedikit penghinaan, Chen Ze di sampingku sudah tidak sabar. Dia menatap Liu Ruyan. Dengan cibiran yang tak tersamar di wajahnya. Dia membuka mulut dengan nada sinis untukku. Ya. Kebetulan sekali. Tapi siapa sangka? Villa tempatmu bertemu ini milik Shen Youchu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? He Qiang. Dulu orang-orang yang meremehkanmu. Merasa nilaimu buruk. Keluarga biasa saja. Tidak pantas mendaki orang yang tidak bisa dijangkau itu. Sekarang melihatmu begitu luar biasa. Bagaimana perasaannya di dalam hatinya? Apakah dia merasa sedikit sakit di wajahnya? Aku menggelengkan kepala. Mengingatkan Chen Ze untuk berhenti sampai di situ saja. Bahkan terlalu malas untuk mengangkat mata dan melihat pengabaian tanpa suara di seberang. Terkadang lebih mematikan daripada kata-kata apapun. Terutama bagi Liu Ruyan yang terbiasa dikejar. Tentu saja.
Dia sepertinya tersengat oleh sikapku. Aku bisa merasakan tatapan itu lebih kuat membara padaku. Hi Qiang, aku tidak punya niat buruk. Tadi menyebut catatan itu. Juga tidak ingin membuatmu malu. Hanya merasa sedikit tersentuh. Mengenai kata-kata yang pernah kukatakan sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Aku hampir mengira diriku tidak buruk. Sebuah permintaan maaf yang ringan. Seperti plester luka yang terlambat 10 tahun. Berusaha menutupi luka yang sudah berkeropang. Liu Ruyan sepertinya merasa ini belum cukup tulus. Belum cukup menunjukkan kemurahan hatinya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dengan nada yang tampaknya tulus. Tetapi sebenarnya merendahkan, dia mengucapkan kalimat. Yang hampir membuatku gagal mempertahankan ekspresiku. Sebenarnya, setelah kehilangan kontak denganmu saat itu, aku sudah tidak mempermasalahkan lagi bahwa kamu lulusan diploma. Tetapi aku tidak bisa menghubungimu. Jadi permintaan maaf ini tidak pernah ada kesempatan untuk disampaikan kepada Hi Qiang. Jika kamu ingin berbicara denganku, jangan malu. Mari kita berdua menjadi teman dengan lapang dada. Aku menahannya dengan paksa. Bukan karena ingin menarik Chen Ze agar segera pergi dari tempat yang bermasalah ini. Tetapi Chen De tidak bergerak, dia berbalik. Menatap tajam Liu Ruyan. Apa yang kamu katakan tadi? Mendoakan Hi Qiang dan Shen Youchu? Apa kamu tidak melihat grup teman SMA kita? Tentu saja, orang-orang sukses sepertimu. Mungkin sudah memblokir pesan grup. Atau tidak melihat pesan grup yang tidak berharga seperti ini. Shen Youchu baru saja mengirimkan amplop merah di grup. Mengundang kita semua untuk menghadiri acara pertunangannya dengan Hi Qiang. Kata-kata ini menghantamnya. Aku dengan jelas melihat rona merah di wajah Liu Ruyan memudar beberapa saat. Kamu dan Shen Youchu selesai berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Menarik senyum yang tidak jelas maknanya. Sungguh sedikit terkejut. Keheranan yang ringan. Seperti jarum. Menusukku dengan sangat tidak nyaman. Apakah terkejut? Bahwa aku, seorang lulusan diploma yang dia yakini, benar-benar bisa menemukan tunangan seperti Shen Youchu? Atau terkejut? Aku tidak seperti yang dia harapkan. Terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Menunggu belas kasihan yang terlambat darinya. Akhirnya aku mengangkat mata dan menyambut tatapannya. Terkejut kenapa? Apa kamu merasa aku tidak pantas untuk Shen Youchu? Udara kembali cerah. Orang-orang di sekitar yang tadinya memasang telinga. Sekarang seolah-olah ditekan tombol jeda. Sebuah suara yang lembut namun penuh kekuatan. Terdengar dari belakangku. Akulah yang pantas untuk Hi Qiang. Shen Youchu entah sejak kapan kembali. Di tangannya ada segelas anggur merah yang baru diisi. Memancarkan kilau yang lembut. Dia berjalan ke sisiku. Lengannya dengan sangat alami diletakkan di sandaran sofa di belakangku. Tatapannya tertuju pada Liu Ruyan. Sedikit mengangkat gelas. Hilang ingatan sejenak. Mengenai Liu Chu. Aku sangat beruntung mendengar pengakuan tulus cucu, kepura-puraan lembut di mata Liu Ruyan. Tiba-tiba hancur. Hilang tak berbekas. Tatapan dingin seperti pisau. Langsung menusuk Shen Youchu. Tidakkah kau merasa munafik? Dia seorang lulusan diploma. Kau seorang doktor. Apa yang kau cintai darinya? Apakah perasaannya sangat lucu? Senyum di wajah Shen Youchu membeku di Liu Ruyan. Saat tatapannya masih terpaku padaku. Sebelum dia sempat bereaksi dari aura mengerut Shen Youchu. Tinju yang di kepala Shen Youchu bergerak tegas dan cepat. Menghantam wajah Liu Ruyan dengan keras. Wajah sopan dan tampan Liu Ruyan Shen Youchu ditutupi lapisan es yang mengerikan. Dulu saat pergi ke sekolah untuk mengisi formulir sukarela hari itu. Hi Qiang meneleponmu 5 kali sebelumnya. Apakah kau ingat? Kenapa? Saat belum diangkat. Dia sudah tidak sabar untuk memberitahumu di telepon. Nilainya mirip denganmu. Bisa pergi ke universitas yang sama denganmu. Tapi kau tidak mengangkat satupun. Apa yang kau lakukan saat itu? Liu Ruyan terhuyung berdiri. Warna darah di wajahnya memudar. Matanya berkedip panik. Dia membuka mulutnya. Ingin menjelaskan dengan mendesak.
Telepon apa? Aku sama sekali tidak pernah melihatnya. Dia seperti meraih sedotan penyelamat. Berbicara dengan cepat. Chao Sukun diurus oleh keluarga. Tidak membelikannya ponsel. Dia menggunakan ponselku untuk belanja online hari itu. Dia tidak memberitahuku. Ada telepon apa? Sampai di sini? Seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah detail yang belum pernah dia pikirkan secara mendalam kini membanjiri benaknya seperti air pasang? Shen Youchu mencibir. Dengan cibiran yang tak tersamar. Langsung menyela kesadaran terlambatnya yang menyedihkan itu. Baiklah. Itu bisa dianggap Chao Sukun. Sengaja tidak memberitahumu. Lalu bagaimana dengan semester terakhir kelas 3 SMA? Hikiang setelah belajar mandiri di malam hari. Karena tinggal lebih lama di kelas untuk mengerjakan tugas. Sengaja dikunci di dalam kelas. Dia meneleponmu. Ketika dia memintamu untuk mengantarkan kunci cadangan. Mengapa kamu pergi menjemputnya berulang kali? Serangkaian pertanyaan ini menghantam hati Liu Ruyan seperti palu godam. Dan juga menakuti siswa lain. Aku dengan jelas melihat Liu Ruyan. Warna merah terakhir di wajahnya juga menghilang. Bibirnya sedikit bergetar. Ya. Di mana dia saat itu? Saat itu dia mungkin sedang belajar di rumah. Atau sedang membayangkan masa depannya tanpa aku mengganggunya. Dan panggilan yang aku lakukan. Di matanya hanyalah seorang siswa berprestasi rendah. Yang tidak tahu berterima kasih dan mengganggu. Dia malas menjawab. Dalam sekejap. Aku seolah kembali ke malam yang gelap dan dingin itu. Kelas yang kosong. Suara angin di luar jendela yang menakutkan. Setiap suara membuatku merinding. Aku menelepon ke rumah. Orang tua berkata. Sekolah tidak mengizinkan orang tua masuk. Menelepon Liu Ruyan. Ingin dia mengantarkan kunci cadangan kelas. Tapi dia berulang kali menolak. Mengiriminya pesan singkat menjelaskan. Dia bilang aku sedang bercanda. Sengaja membuatnya mengkhawatirkanku. Aku benar-benar terlalu takut. Memejamkan mata. Jari-jariku menggeser secara acak di buku alamat. Lalu dengan perasaan menekan tombol panggilan. Saat telepon terhubung. Terdengar suara yang jernih dan lembut. Pesta dansa? Siapa Shen Youchu di sini? Saat itu aku tidak begitu akrab dengan ketua kelas yang rendah hati dan introvert. Aku menangis sambil menyelesaikan situasinya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Terus mendengarkan dengan tenang. Lalu teleponku menemaniku sepanjang malam. Malam itu tagihan teleponku membengkak lebih dari 200 yuan. Selama sebulan penuh aku tidak punya uang untuk makan siang. Akibatnya, keesokan harinya. Liu Ruyan tahu aku benar-benar terkunci di kelas semalaman. Bahkan seperti Chao Sukun. Mereka semua mengira aku sedang berusaha mendapatkan perhatian semua orang. Liu Ruyan mungkin menyadari matanya berkaca-kaca karena diriku. Bibir merahnya bergumam. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu terkunci di kelas dengan sengaja? Apakah Shen Youchu sengaja membantumu berbohong padaku? Setelah mendengar pertanyaan Liu Ruyan, Shen Youchu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tiba-tiba mencengkeram kerah baju Liu Ruyan lagi. Memutar seluruh tubuhnya menghadap dirinya. Liu Ruyan, kamu tidak pernah menempatkan Hikiang di hatimu. Jika tidak, kamu akan tahu. Dia paling suka melihat sinar matahari menembus pepohonan setelah kelas. Paling suka melihat punggungmu yang berusaha keras. Apakah menurutmu anak laki-laki yang begitu murni akan berbohong? Dulu, banyak detail yang hampir kulupakan. Shen Youchu masih ingat. Dia menatap Liu Ruyan. Setiap kata menusuk hati. Sudah 10 tahun. Bahkan jika Hikiang berdiri di depanmu dengan begitu hebatnya. Mengapa kamu masih tidak mau mempercayainya? Tidak pernah curang. Tidak pernah berbohong. Siapa yang memberimu ilusi bahwa dia akan berbohong? Selain Chao Sukun, siapa lagi? Chao Sukun adalah salah satu siswa laki-laki terbaik di kelas. Hampir tidak ada seorang pun di kelas yang akan mempertanyakan kata-katanya.
Apalagi Liu Ruyan yang sangat dekat dengannya. Liu Ruyan terhuyung beberapa langkah karena didorong oleh Shen Youchu, dan nyaris tidak bisa berdiri Hikiang. Dia membuka mulutnya dengan susah payah. Sebenarnya aku bukan itu maksudku. Sebenarnya aku ingin menghubungimu selama 10 tahun ini. Aku bertanya pada wali kelas. Dia tidak mau mengatakan apapun. Aku tidak bisa menemukanmu sama sekali. Tentu saja aku tidak bisa menemukannya, aku tidak melihat Liu Ruyan. Wajah yang penuh penyesalan dan keengganan itu. Hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut merapikan pakaian Shen Youchu. Pakaian yang sedikit berantakan karena baru saja bergerak. Bahannya sangat bagus. Dengan aroma pinus yang bersih. Sama seperti Shen Youchu yang menyegarkan dan dapat diandalkan. Tidak apa-apa. Liu Ruyan sudah 10 tahun berlalu. Aku sudah lama tidak peduli. 5 kata yang ringan. Tapi seperti tamparan tanpa suara. Menampar wajah Liu Ruyan. Dia dengan malu memalingkan muka. Seolah-olah melihat sekali lagi. Adalah siksaan baginya. Sebelum meninggalkan villa, dia membelakangiku dengan suara rendah dan serak. Seolah-olah keluar dari tenggorokannya. Orang yang menguncimu di gedung sekolah saat itu. Akan aku cari tahu. Dan juga masalah mencontek itu. Akan aku biarkan Cao Sukun meminta maaf langsung padamu. Aku dan Shen Youchu saling bertatapan dan melihat ketenangan dan ketidakpedulian yang sama di mata masing-masing. Tidak penting lagi bagi kami. Liu Ruyan Cao Sukun. Orang dan hal-hal yang dulu membuatku terbebani. Sekarang tampaknya hanyalah reuni teman sekelas setelah film yang sudah lewat di masa muda. Aku dan Shen Youchu pergi ke Eropa untuk perjalanan pranikah. Perhentian ketiga adalah Menara Pisa di Italia. Matahari sangat bagus. Sudut menara darah terlihat lebih berlebihan daripada di foto. Aku sedang mencari sudut untuk mengambil foto Shen Youchu yang mendorong menara. Tapi pesan demi pesan menerobos masuk tidak tepat waktu. Dari grup teman SMA Liu Ruyan. Aduh. Dia Cao Sukun keluar untuk meminta maaf padanya. Fang Yuan dan kamu, Fang Yuan sakit ya? Meminta maaf untuk apa? Liu Ruyan Cao Sukun sudah memberitahuku. Saat itu kamu memanfaatkan Hikiang yang terlalu banyak mengerjakan PR. Menguncinya di kelas? Apakah kamu minta maaf? Liu Neng apa? Wah. Ada kejadian ini? Kapan kejadiannya? Kenapa aku tidak tahu? Wang Man. Ya Tuhan. Fang Yuan. Kalau memang begitu. Sudah 10 tahun. Kamu memang harus minta maaf pada Hikiang. Fang Yuan tidak menjawab. Cao Sukun datang untuk memintaku meminta maaf. Kata-kata yang tidak sengaja terucap saat SMA. Menyakitimu. Baru-baru ini aku baru tahu bahwa aku salah paham padamu. Jantungku seperti ditabrak sesuatu. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Agak pengap. Tidak kusangka Liu Ruyan benar-benar menerima permintaan maafku. Mungkin karena melihatku diam saja. Shen Youchu berlari cepat dari pagar besi di samping menara miring. Dia mengambil ponselnya dan dengan cepat melihat pesan di grup. Alisnya langsung berkerut. Kekiang. Dia menatapku. Suaranya sangat pelan. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya? Bohong jika hatiku tidak bergejolak. Itu bukan kesalahpahaman biasa. Juga bukan lelucon sederhana. Itu adalah beban di hatiku. 10. Kata rahasia. Aku tidak bisa membayangkan jika aku tidak gigih. Tidak menyerah karena tekanan dan keraguan mereka. Lalu bagaimana keadaanku sekarang? Mungkin aku tidak akan baik-baik saja. Melempar pesan baru. Fang Yuan mengelilinginya. Aku baik-baik saja. Maaf. Sudah cukup kan? Hari itu aku hanya ingin bercanda denganmu. Dan itu ide yang diajarkan Cao Sukun padaku. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Grup tampaknya mengetahui bagaimana Fang Yuan berbalik dan mencoba untuk menghindari tanggung jawab, yang benar-benar membuat marah. Sekarang semakin banyak orang yang keluar untuk menyalahkan Yong Yuan. Lalu dia melompat keluar. Jika aku melaporkannya, aku akan memecatnya. Menemani Fang Yuan meminta maaf saja.
Nada bicaramu seperti menemani Liu Ruyan. Kenapa kamu tidak bicara? Itu adalah King yang melompat. Datang dan langsung pergi. Tidak peduli dengan keributan di grup. Bertengkar tanpa henti. Namun, Yong Liu Yanyan, yang memulai segalanya, menjatuhkan bom berat. Kehilangan semangat. Seperti anak kecil yang segera bersembunyi. Tidak bertanggung jawab dan pengecut. Jari Shen Youchu sudah melayang di layar. Jelas ingin menghentikan keributan di grup. Keributan ini. Aku mengulurkan tangan dan menekan pergelangan tangannya, Liu Ruyan. Akulah yang menusuknya. Biarkan dia yang membereskannya sendiri. Aku menarik diri dari lelucon yang bising. Dan membuka pemberitahuan permintaan pertemanan di gelembung hijau. 3 permintaan terbaru baru saja masuk. Aku mengklik setuju dan dia langsung mengirim pesan suara. Aku sudah menyuruh mereka minta maaf. Tolong beri aku kesempatan untuk menebusnya. Shen Youchu menatapku dengan mata membara. Menunggu reaksiku. Di bawah tatapannya, aku menjawab, aku tidak butuh penebusan. Aku hanya ingin kamu menghentikan lelucon ini di grup. Grup itu dengan cepat menjadi tenang. Aku tidak melihat apa yang dikirim Liu Ruyan setelah itu. Karena aku menyalakan gangguan dari Amerika Serikat. Dan terus membantu Shen Youchu mengambil foto pagoda untuk didorong. Sinar matahari menyinari pagoda. Sudutnya sempurna seperti lukisan. Dan kami adalah orang-orang di dalam lukisan, bebas dan tanpa batasan. Sesuai jadwal, setelah 2 hari di Italia, kita akan transit di Doha dengan Qatar Airways untuk kembali ke Tiongkok. Sesampainya di Doha, kita akan mengunjungi klien Shen Youchu di Timur Tengah. Namun, baru saja tiba di Doha. Kepala pelayan Villa Shen Youchu menelepon dengan nada mendesak. Mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, seorang wanita berpakaian rapi berdiri di depan pintu menunggu. Tanpa menebak. Pasti Liu Ruyan. Hatiku sedikit bergetar. Kegelisahan datang seperti air pasang. Namun ditekan oleh akal sehat. Aku tidak bisa membiarkan orang dari masa lalu memengaruhi kehidupanku saat ini. Apalagi mengganggu pekerjaan penting Shen Youchu. Jadi, aku memutuskan untuk kembali ke Tiongkok terlebih dahulu untuk menangani urusan Liu Ruyan. Biarkan Shen Youchu tinggal dengan tenang di Timur Tengah. Menyelesaikan tugasnya. Tenang saja. Aku akan memastikan Liu Ruyan tidak akan mengganggumu untuk mengunjungi klien dengan tenang di sini. Aku tidak ingin dia memengaruhi. Aku tidak ingin dia khawatir. Namun pada akhirnya, Shen Youchu masih menyetujui permintaanku. Pesawat mendarat membawaku. Beijing sedang senja. Berwarna keemasan. Menyelimuti bumi hingga mimpi terasa berubah. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Setelah memastikan situasinya dengan kepala pelayan, aku langsung menuju Villa Shen Youchu. Setengah bulan lalu, wanita sukses yang penuh percaya diri di reuni teman sekelas itu kini tampak sedikit lesu dan lelah. Berdiri di sana memegang bunga. Ekspresinya rumit dan sulit dibaca. Melihatku akhirnya muncul. Dia menarik napas dalam-dalam. Melangkah maju. Cao Sukun sudah setuju untuk bercerai. Beri aku kesempatan. Aku yakin kita masih bisa berteman. Benar kan? Belum selesai bicara. Aku langsung memotongnya dan meminta maaf, Liu Ruyan. Kau menggunakan perceraian untuk mengancam Cao Sukun agar meminta maaf padaku di grup, kan? Harga diri Cao Sukun. Jika bukan karena kau mencengkeram amarahnya, bagaimana mungkin dia merendahkan diri, berlutut dan meminta maaf padaku di grup teman sekelas? Wajah Liu Ruyan langsung berubah sedikit muram. Seolah ada yang menusuk titik sakitnya. Dia terdiam beberapa detik. Mengangguk. Dia sudah berjanji padanya. Asalkan dia meminta maaf padamu, aku tidak akan membahas perceraian. Dia berhenti sejenak. Menatapku dengan tatapan yang rumit. Tapi Fang Yuan bilang, dulu Cao Sukun yang menyuruhnya menguncimu di kelas. Aku tahu. Saat ini aku tidak mungkin lagi bersama pria yang penuh perhitungan seperti dia. Mendengar perkataannya,
Hatiku bukan hanya tidak merasakan kepuasan karena balas dendam, malah dipenuhi dengan kejengkelan dan amarah yang tak terlukiskan. Liu Ruyan, kenapa kau selalu merasa benar sendiri? Kau pikir kau mengancam Cao Sukun dengan perceraian untuk membantuku melampiaskan amarahku. Suaraku sedikit bergetar karena emosi. Tapi pernahkah kau berpikir, apa yang akan dilakukan Cao Sukun untuk membalas dendam? Karena aku berubah pikiran tentang perceraian ini? B berdengung-berdengung, ponsel di saku saya bergetar dengan gila. Pemberitahuan pesan. Karena terus-menerus memikirkanmu. Entah mengapa rasanya seperti terburu-buru untuk hidup, hatiku melonjak dengan keras. Sebuah firasat buruk langsung menghilang. Jari-jariku gemetar membuka kunci layar. Detik berikutnya pupil mataku tiba-tiba menyempit. Bukan hanya grup teman SMA. Bahkan beberapa gosip, forum, kiriman platform media sosial semuanya meledak. Banyak sekali sebutan dan pesan pribadi yang masuk. Pertanyaan menyilaukan bergulir cepat di layar. Seseorang membocorkan bahwa kamu masuk XR dengan mencontek saat ujian masuk perguruan tinggi. Mengatakan bahwa nilai SMAMU sangat buruk. Tolong jelaskan apakah ini benar? Tambahkan satu di atas. Aku juga melihat informan memposting rapor kelas 1 dan 2 SMAMU. Perbandingan tangkapan layar dan nilai ujian masuk perguruan tinggi terlalu jelas. Coba jelaskan. Selama 3 tahun di SMA, nilai ujian biasanya tidak pernah lebih dari 500. Untuk apa? Bagaimana bisa tiba-tiba meningkat pesat saat ujian masuk perguruan tinggi? Mendapat 620 poin. Kepala Biro Pendidikan juga percaya dan membenci. Mungkinkah ada cerita di baliknya? Kesalahpahaman berspekulasi. Umpatan kejam datang seperti air pasang. Mimpi buruk 10 tahun lalu. Menyerbu lagi dengan cara yang lebih ganas. Cara yang lebih terbuka lagi menyerbu lagi. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menstabilkan layar ponsel yang hampir terlepas dari tangan. Di depan Liu Ruyan. Liu Ruyan, lihat apa yang dilakukan suamimu. Wajah Liu Ruyan pucat pasi. Sama sekali tidak menyangka akan seperti ini sekarang. Dia buru-buru pergi. Mengatakan akan kembali mencari Cao Sukun untuk menyelesaikannya. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus menyelesaikan masalah ini. Dan badai di internet semakin intensif. Posting tentang kecuranganku dalam ujian masuk perguruan tinggi menyebar seperti virus, menduduki tangkapan layar pencarian populer di forum-forum besar. Yang disebut informan membocorkan panduan dengan gaya jurnalistik yang ambigu. Cao Sukun memainkan trik ini dengan sangat kejam. Hal 10 tahun yang lalu digoreng kembali. Kali ini, dengan kedok anonimitas internet. Menjadi lebih tidak berbentuk. Tepat ketika aku hampir mati lemas karena lumpur kotor ini. Shen Youchu kembali semalaman. Dia muncul di depan pintu villa dengan debu perjalanan. Dengan mata merah yang berat. Tetapi pada saat dia melihatku, itu berubah menjadi kesusahan dan keteguhan yang tak terselubung. Kekiang, jangan takut, aku di sini. Dia tidak berbicara omong kosong yang tidak perlu. Dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Dan segera menghubungi wali kelas kami saat itu. Wali kelas segera membalas. Dengan nada pasti. Disiplin ruang ujian masuk perguruan tinggi. Tempat duduk sangat ketat dan diacak ulang. Bagaimana mungkin menipu? Gao Youchu menutup telepon. Menatapku. Matanya tenang. Guru dapat bersaksi. Dan proses ujian masuk perguruan tinggi dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Dia berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Tetapi internet adalah tempat yang penuh warna. Cao Sukun memercik begitu banyak lumpur. Airnya sudah kotor. Dan itu telah mempengaruhi banyak orang. Kebenaran itu satu hal. Lumpur opini publik adalah hal lain. Apa yang Cao Sukun inginkan bukanlah kebenaran. Tetapi membuatku tidak bahagia. Di sisi lain, Liu Ruyan juga menemukan Cao Sukun. Saya mendengar bahwa dia langsung bergegas ke tempat tinggal Cao Sukun. Memintanya untuk segera maju dan mengklarifikasi. Dan menghapus semua berita yang beredar secara online.
Hasilnya bisa dibayangkan. Cao Sukun mungkin sudah putus asa. Atau mungkin dia sangat membencinya. Dan menolak untuk melepaskannya. Liu Ruyan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku terpaksa. Harus berinisiatif untuk mengundang Cao Sukun datang untuk menyelesaikan masalah. Aku tidak menyangka bahwa Cao Sukun dan Liu Ruyan dulunya adalah pasangan yang serasi. Bahwa siswa laki-laki yang tinggi dan dicintai semua orang. Sekarang dia tampak sedikit sedih, dan waktu serta kebencian telah mengukir bekas di wajahnya. Dan aku duduk di ruang tamu yang luas dan terang. Mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Berkurang dan bertambah. Perbedaan jelas terlihat. Melihat bahwa hidupku tidak seburuk yang dia kira. Ekspresi Du Sukun rumit. Kecemburuan dan keengganan hampir meluap keluar dari Keqiang. Kau benar-benar bersinar sekarang. Tinggal di villa sebesar ini. Shen Youchu menjagamu seperti harta karun. Sepertinya Fang Yuan benar. Cao Sukun? Sebenarnya apa masalahmu denganku? Aku memang memikirkan sekolah menengah selama 10 tahun. Aku hampir tidak berinteraksi denganmu. Nilai tidak sebaik dirimu, penampilan tidak sebaik dirimu. Latar belakang keluarga juga tidak sebaik dirimu. Bahkan kepribadian tidak sebaik dirimu dalam menyenangkan orang. Kau selalu lebih unggul dariku dalam segala hal. Kenapa? Kau sangat membenciku. Sudah 10 tahun. Kau masih menargetkanku. Mengapa Cao Sukun tertusuk oleh ketenanganku? Senyum palsu di wajahnya langsung menghilang. Dia menyilangkan kaki. Mencoba mempertahankan kesombongan yang goyah itu. Tidak suka ya tidak suka. Tidak ada banyak alasan. Kenapa? Benarkah? Apakah karena nilai ujianku di kelas 2 tiba-tiba masuk 10 besar? Atau karena aku saat itu seperti orang bodoh yang tidak tahu diri? Setiap hari mengejar Liu Ruyan. Menjadikannya sebagai panutan. Saat nama Liu Ruyan disebut, wajah Cao Sukun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ya. Kenapa? Kenapa nilaimu jelek? Masih ingin beriringan dengannya? Kenapa kata ingin makan daging angsa? Apakah kau pantas? Apakah dia pantas untukmu? Dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Kuku hampir tertanam di telapak tangan. Jadi kau mencontek. Ingin melampaui nilai bagus? Agar dia melihatmu dengan kagum. 10 tahun yang lalu. Jari-jari dingin itu dan wajah yang terdistorsi di depan mata tumpang tindih. Luka-luka yang sudah berkeropeng itu seolah-olah terkoyak kembali dengan kejam. Darah menetes. Mataku terasa panas. Air mata mengalir tak terkendali. Tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Suara tamparan keras bergema di ruang tamu yang kosong. Aku berdiri. Dengan sekuat tenaga. Menampar telinga Cao Sukun dengan keras. Terakhir kali kukatakan. Aku tidak curang. Kau hanya ingin memfitnah. Aku mengakuinya. Melihat air mata yang kutahan di mataku. Cao Sukun tertegun selama beberapa detik. Kemudian menutupi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak dengan nada tinggi dan gila. Kau punya bukti bahwa kau tidak curang saat itu. Tidak ada 10 tahun berlalu. Tidak ada apa-apa lagi. Dia tertawa semakin puas. Seolah-olah dia sudah melihatku tidak bisa membuktikan apa-apa. Reputasiku hancur. Sekarang semua orang tahu. Kau adalah penipu yang naik karena curang. Aku ingin melihat bagaimana kau membuktikan dirimu sudah cukup. Seorang wanita yang tenang dan terkendali. Terdengar dari tempat yang tinggi di samping. Cao Youchu perlahan berjalan keluar. Dia tanpa suara menarikku ke dalam pelukannya. Melindungiku di belakangnya dengan tubuhnya sendiri. Menghalangi tatapan jahat Cao Sukun. Lihat. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Tidak ada kebenaran yang bisa keluar dari mulutnya. Dia sedikit mendekat dan melihat ke wajah. Cao Sukun yang wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit panik. Kau harus memberikan bukti di sini. 10? Bukti apa? Denah tempat duduk ujian masuk perguruan tinggi tahun itu. Ujian masuk perguruan tinggi semuanya diatur secara terpusat.
Tempat duduk ujian diatur secara acak untuk setiap peserta ujian. Diacak secara acak. Aku sudah meminta wali kelas tahun itu untuk membantu mengeluarkan ujian masuk perguruan tinggi Hikiang. Denah tempat duduk detail dari beberapa ujian itu. Tatapan Shen Youchu tertuju pada Cao Sukun. Di wajah yang tiba-tiba pucat. Setiap kata sangat jelas. Selanjutnya, aku hanya perlu menemukan teman-teman sekelas tahun itu. Tanyakan kepada mereka tentang nilai ujian masuk perguruan tinggi mereka. Jika nilai Hikiang unik, nilai orang-orang di sekitarnya biasa-biasa saja. Cao Sukun, menurutmu, apakah diperlukan bukti lain saat itu? Seluruh tubuh Cao Sukun seperti ditarik keluar. Tulangnya membeku di tempat dan mencair. Oh, benar. Untuk berjaga-jaga jika kamu masih keras kepala. Mengatakan bahwa Hikiang mungkin tidak mencontek dari orang di sebelahnya, tetapi membawa senjata presisi lainnya. Shen Youchu berhenti sejenak. Matanya tajam seperti pisau. Menusuk langsung ke Cao Sukun. Sebagai pengingat, di ruang ujian masuk perguruan tinggi tahun itu, sebelum masuk, semua orang harus dipindai seluruh tubuh untuk mencari perangkat elektronik apapun. Atau dengan kata lain, alat yang mungkin digunakan untuk menipu tidak dapat dibawa masuk. Jika kamu bersikeras mengatakan bahwa Qiang menipu, maka kamu hanya bisa meminta Biro Pendidikan untuk campur tangan dan melakukan penyelidikan resmi. Pasti akan mengganggu pihak berwenang. Cao Sukun, apakah kamu yakin ingin melangkah sejauh itu? Wajah Cao Sukun berubah dari pucat pasi menjadi abu-abu pucat. Dia hanya ingin menghancurkan takdirku. Tetapi sama sekali tidak pernah berpikir untuk membakar dirinya sendiri. Ruang tamu sunyi senyap. Hanya suara napas Cao Sukun yang berat dan tertekan. Akhirnya, dia seperti balon yang kempes. Bahu merosot. Dia bahkan tidak berani melihat lagi. Aku dan Shen Youchu hampir melarikan diri dengan langkah kaki yang lemah. Meninggalkan ini, villa tempat dia kehilangan muka. Dengan malu-malu seperti anjing yang menjepit ekornya. Menyaksikan punggungnya menghilang di pintu. Aku menghela napas panjang. Tubuhku sedikit lemas. Bersandar di pelukan Shen Youchu. Lengannya mengencang. Memberiku villa yang stabil. Tidak apa-apa. Dia berbisik di telingaku. Ya. Tidak apa-apa. Fitnah yang berlangsung selama 10 tahun ini akhirnya akan berakhir. Tindakan Cao Sukun sangat cepat, tidak sampai sehari. Di internet muncul pernyataan klarifikasinya. Dengan panjang lebar menulis banyak, intinya dia baru-baru ini didiagnosis dengan semacam penyakit mental intermiten yang menyebabkan kebingungan memori. Sangat menyesal atas masalah yang ditimbulkan kepada saya. Dan lain-lain. Alasan ini buruk, tapi efektif. Lagi pula, siapa yang akan berselisih dengan orang sakit jiwa? Saya dan Shen Youchu tidak menuntut tanggung jawab hukumnya. Tetapi kami tidak menuntut. Tidak berarti orang lain akan membiarkannya begitu saja. Liu Ruyan hampir bersamaan dengan Cao Sukun mengeluarkan pernyataan. Bersamaan? Dengan alasan kondisi mental Cao Sukun tidak stabil. Hubungan kedua belah pihak benar-benar putus. Tidak dapat diperbaiki. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan dia juga meminta seseorang untuk menyelidiki secara mendalam awal dan akhir pengungkapan ini. Bukti meyakinkan menunjukkan bahwa Cao Sukun tidak bertindak impulsif karena penyakit. Tetapi diam-diam berkolusi dengan Fang Yuan, seorang kenalan lama kita dari SMA. Menggunakan berbagai akun kecil untuk meningkatkan popularitas postingan. Berita ini seperti bom besar. Kembali memicu internet lokal. Cao Sukun dan Fang Yuan menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang.
Samar-samar aku sepertinya melihat tubuhnya bergoyang. Akhirnya dengan lesu naik ke mobil. Pergi dengan sedih. Kehangatan terasa dari belakang. Shen Youchu dengan lembut memelukku dari belakang. Dagunya bertumpu di atas kepalaku. Suaranya membawa senyum, semuanya sudah selesai. HMPH, sial. Merasakan kedamaian ini di pelukannya. Seharusnya menyelesaikan sinar matahari yang masuk melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Kehangatan dari segalanya jatuh cinta. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mendongak menatap Shen Youchu, ada sesuatu. Aku lupa bertanya padamu waktu SMA dulu. Bagaimana kamu tahu? Aku suka menatap kosong ke arah sinar matahari di luar jendela. Dan juga tempat-tempat selatan dan utara. Bagaimana kamu bisa begitu? Dia mendaftar di universitas yang sama. Senyum di matanya semakin dalam. Penuh dengan cahaya bintang yang lembut dan hancur. Apakah hal ini perlu aku jelaskan secara gamblang? Baiklah. Tentang masalah sinar matahari itu. Aku mungkin sudah menebaknya. Lalu, bagaimana dengan universitas? Aku ingat dengan jelas. Aku secara khusus meminta bantuan kepala jurusan. Baik. Biarkan dia mengubah pilihanku di sukarelawan. Shen Youchu tertawa kecil. Mencubit pipiku. Di ujung telepon sana. Suara Chen Ze dipenuhi dengan kekhawatiran. Masih ingat? Kamu mengisi sukar laku hari itu? Dia membimbingku untuk melarikan diri di ruang komputer sekolah. Banyak orang sudah selesai mengisi dan pergi, kamu masih menatap layar dengan ragu. Lama sekali. Ragu-ragu untuk menekan tombol konfirmasi itu. Aku mengingatnya dengan cermat. Ya. Hari itu aku sangat bimbang. Menghadapi beberapa kota dan universitas di utara dan selatan. Memikirkan masa depan dan juga memikirkan untuk melarikan diri dari ruang komputer. Tidak banyak orang di dalam. Sangat sepi. Lalu ada seseorang berjalan melewati sampingmu. Melihatmu begitu bimbang. Hanya menepuk pundakmu dengan santai. Sebuah gambar buram jatuh di tanah. Teringat bahwa itu adalah Shen Youchu. Dia sepertinya mengatakan sesuatu saat itu. Hei, teman, cepat berhenti. Listriknya akan padam. Saat itu aku tersadar dari mimpi. Menoleh dan menatapnya. Dengan tergesa-gesa mengklik, oke, aku tiba-tiba mendekat dan menatap Shen Youchu. Sebuah pikiran yang sulit dipercaya muncul di benakku. Shen Youchu melengkungkan sudut mulutnya. Senyumnya cerah. Juga dengan sedikit kecil. Kaulah saat itu aku dengan penglihatan 1.5 di kedua mata. Sangat jelas melihat salju besar yang akhirnya kau tentukan. Jantungku berdebar kencang. Ternyata semuanya bukan kebetulan. UM. UM-ku.